Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, lalu mau mensubscribe channel ini dan men-share kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin Gus Baha, mari kita sama-sama melanjutkan belajar kepada Gus Baha. Kali ini kita akan belajar tentang teori wusul. Ketika menjelaskan wusul, Gus Baha itu memulai dengan menyebutkan contoh orang-orang yang sudah wusul atau pernah wusul menurut beliau. Di antaranya adalah Abu Hasan Asyadzili, lalu Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Abu Qasim Al-Junaidi. Nah, kalau ada orang bilang Abu Yazid Al-Bustami sudah wusul, itu artinya apa? Artinya Abu Yazid Al-Bustami sudah paham sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Lalu kalau ada orang berkata Abu Hasan As-Sadzili seorang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Artinya Abu Hasan As-Sadzili adalah orang yang sudah tahu dan paham sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ada orang mengatakan Abu Qasim Al-Junaidi adalah seorang waliullah misalnya, yang sudah wasil sampai kepada Allah, sudah wusul kepada Allah, itu artinya apa? Artinya Abu Qasim Al-Junaidi adalah seorang yang sudah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa definisi wusul menurut Gus Baha? Maka definisi wusul yang paling mudah diberikan Gus Baha adalah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang sudah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut dikatakan sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Pahamlah. Selanjutnya, nah, lalu dalam definisi lain, Gus Baha juga mengatakan bahwa seseorang dikatakan sudah wusul kalau dia sudah tahu ilmu hakikat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, jadi minimal ada dua pengertian Gus Baha tentang wusul ini. Yang pertama, wusul adalah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu pengetahuan yang mendalam gitu kan. Yang kedua, wusul adalah mengetahui ilmu hakikat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kan? Nah, jadi hampir setiap kita itu dari kecil kenal banyak sekali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sifat 20 yang diajarkan oleh para guru-guru kita, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Lalu tentang Asmaul Husna. Lalu kalau dalam pengertian Gus Baha, contohnya misalnya begini,
Contoh, Allah bersifat wujud. Nah, seseorang yang setelah berpikir panjang, belajar banyak tentang wujud Allah, kemudian sampai pada kesimpulan Allah bersifat wujud, itulah tandanya seorang tersebut telah sampai kepada Allah dalam tanda petik atau sudah wujud. Misalnya begini, biasanya Gus Baha itu mencontohkan bagaimana menemukan wujud Allah atau eksistensi Allah itu mulai saja dari sesuatu yang ada, dari sesuatu yang bisa kita lihat, dari sesuatu yang bisa kita raba. Contohnya begini, seseorang merenung kemudian melihat bumi sudah terlanjur ada, buktinya bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bahkan kita injak-injak. Bumi sudah terlanjur ada, langit pun sudah terlanjur ada. Buktinya apa? Buktinya kita bisa melihatlah langit. Tentu sesuatu yang sudah terlanjur ada ini pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang mengadakannya. Lalu pertanyaannya, siapa? Kan begitu. Maka akal kemudian berpikir kemungkinannya ada dua. Yang mewujudkan, yang mengadakan langit, bumi dan seisinya, satu, sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, sesuatu yang wajib ada. Maka kemudian akal berpikir, wah, tidak mungkin nih kalau bumi yang sudah terlanjur ada ini diciptakan atau diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Mustahil. Orang nggak ada, bagaimana bisa menciptakan? Yang bisa mencipta pasti sesuatu yang wujud, pasti sesuatu yang ada. Jadi kemungkinan pertama gugur, yaitu bahwa bumi ini diciptakan dari ketiadaan, tidak mungkin. Diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin. Kemudian akal kita berkesimpulan bahwa bumi, langit dan seisinya pasti diciptakan oleh sesuatu yang wujud. Clear. Nah, lalu siapa nih yang mewujudkan? Yang mewujudkan sesuatu yang wujudkan ini bumi wujud, diwujudkan oleh yang wujud ini. Lalu yang menciptakan ini siapa? Oh, sesuatu yang wujud berikutnya. Oh, berikutnya. Kalau begitu tidak mungkin, nggak akan ada ujungnya. Kalau begitu sesuatu yang mewujudkan bumi, langit dan seisinya mestilah wujud yang super, wujud yang maha, yang tidak didahului dengan tidak ada. Dengan kata lain, wujud yang menciptakan langit dan bumi mesti sesuatu yang wujud dan tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, sesuatu yang wajibul wujud di dalam Islam dan sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan atau bersifat qidam di dalam Islam dinamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampailah kita pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang pasti wujudnya dan bersifat qidam. Nah, kesimpulan kita kepada dua sifat Allah wujud dan qidam itu merupakan usul kita kepada Allah. Nah, ketika kita sampai pada kesimpulan tersebut, kita bisa disebut orang yang sudah usul dalam konteks wujud Allah dan qidam Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, tentu nanti yang namanya wasil, orang yang sudah usul ini bertingkat-tingkat. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus. Tapi minimal pintu awal seseorang untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus paham sifat-sifat Allah, dia harus mengerti ilmu hakikat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu, wusulnya dicurigai ini. Wusul kepada ilmu Allah atau wusul kepada musuh Allah, yaitu iblis. Nanti kita sudah jelas ya. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain, Gus Baha itu sering mencontohkan bahwa kehidupan di dunia ini itu diputar, dibolak-balik. Beliau bisa misalnya, yang alim ulama punya anak nakal, tidak jadi kiai, bahkan jadi berandalan misalnya. Yang orang biasa kemudian melahirkan anak yang soleh jadi kiai besar. Terus
terus begitu bolak-balik. Ujung-ujungnya Allah hanya kepengin supaya umat manusia, supaya makhluk tahu sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Itu. Nah, ketika kita sudah berpikir, oh ternyata begini ya, orang yang kita menyaksikan di sekitar kita ini biasa dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak tamat SD, kerjanya hanya petani, kemudian dia bisa menyekolahkan anak-anaknya menjadi dokter, menjadi pesantrenkan, menjadi alim ulama, gitu kan. Tetapi nanti banyak para dokter, para ulama yang tidak bisa mendidik anak-anaknya sehingga anaknya nggak jadi siapa-siapa. Itu kan kebolak-balik. Nah, setelah kita berpikir, oh ternyata manusia itu tidak ada daya dan tidak ada upaya, yang kuasa menciptakan sesuatu, yang kuasa mewujudkan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampailah kita pada kesimpulan sifat Allah kudrat. Allah lah yang kuasa, Allah lah yang qadiran, yang maha kuasa. Nah, maka sampainya kita kepada kesimpulan setelah berpikir mendalam bahwa Allah bersifat kudrat dan Allah qadiran, itu berarti kita sudah wusul. Paham? Itu yang kedua. Ini yang gampang gitu kan. Nah, yang ketiga, Gus Baha juga suka mencontohkan misalnya begini. Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah itu yabsut, melapangkan rezeki seseorang, tapi juga yakbid, menyempitkan rezeki seseorang. Nah, misalnya ada orang berpikir, ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin pagi, siang, malam, sore, tetapi ujung-ujungnya tetap miskin misalnya. Sebaliknya ada orang yang nggak pernah kerjaannya makan tidur, tapi dia kaya, misalnya kalau dapat warisan dan lain-lain. Nah, kalau begitu dia sampai pada kesimpulan rezeki manusia, rezeki makhluk sudah ada yang mengaturnya. Tos dipincukan istilah, sudah diatur masing-masing. Si A dapat banyak, si B dapat sedikit, si B dapat berkah, si B dapat rahmat tentang rezeki itu. Sampai pada kesimpulan Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Allah adalah Yabsuh, yang maha memperbanyak rezeki, menjembarkan rezeki seorang. Tapi Yakbid, yang menyampaikan itu. Nah, ketika kita sampai pada kesimpulan seperti itu, kita tahu sifat-sifat Allah, kita tahu ilmu hakikat tentang Allah yang maha pemberi rezeki, itu dinamakan kita sudah wusul menurut versi definisi dari Gus Baha. Tentu ini yang paling rendah, kira-kira begitu. Misalnya kalau seorang pedagang, contoh yang lainnya, dia sudah berdagang puluhan tahun misalnya, dagangnya itu kebetulan penghasilannya dia catat omsetnya. Misalnya omset bulan ini 10 juta, bulan depannya 20, nanti bulan depannya lagi 30, nanti kembali lagi ke 10 juta, kembali ke 15, terus begitu. Kalau ditarik benang merah, oh yes, ternyata takaran rezeki kita selama 10 tahun, selama 20 tahun segini. Kita tahu, oh ternyata takaran rezeki kita dari Allah segini. Padahal apa? Padahal selama 10 tahun itu, selama 20 tahun itu, selama 30 tahun itu, usaha yang kita lakukan macam-macam. Kita sudah melakukan usaha 100%. Ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 100% lebih. Semuanya maksimal. Mau usaha maksimal, mau tidak maksimal, mau nganggur sekalipun, rezeki kita, oh segitu. Kemudian kita sampai pada kesimpulan Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Dia yang menjembarkan rezekinya, mengabur rezekinya, tapi dia juga yang yakbid. Nah, kesimpulan kita kepada hal tersebut itu dinamakan kita sudah wusul. Saya kira paham tentang wusul, ya kan? Nah, nanti Anda juga yang mau mendengarkan ceramah Gus Baha langsung,
link videonya saya sertakan di deskripsi video ini, silahkan diklik saja. Nah yang kedua, lalu usul menurut Gus Baha itu dibagi menjadi dua. Ada usul kepada ilmu hakikat tentang Allah, yaitu seperti yang kita katakan tadi, atau dalam bahasa hikam, wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bih. Jadi wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bih. Jadi wusulmu kepada Allah adalah wusulmu kepada ilmu tentang Allah. Oke, saya ulangi lagi kalau dalam bahasa hikam, wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bih. Wusulmu kepada Allah adalah wusulmu kepada ilmu tentang Allah. Nah ini kan kalau ngikutin bahasa gampangnya kan wusuluka ilallahi wusuluka ilallahi. Jadi wusulmu kepada Allah adalah sampaimu kepada Allah, bukan. Jadi yang dimaksud wusul kepada Allah adalah sampai kepada pemahaman tentang ilmu hakikat mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian wusul menurut Gus Baha tadi ya. Nah, lalu wusul menurut Gus Baha ini dibagi dua. Yang pertama itu wusul yang benar. Mana wusul yang benar? Yaitu tadi wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bih. Wusul yang benar adalah sampai kepada ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau dalam definisi wusul Gus Baha, wusul yang benar adalah paham sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu paham yang mendalam, bukan paham kayak anak TK misalnya. Itu baru baru hafal lah, mengerti. Nah, lalu menurut Gus Baha, wusul itu dibagi dua. Satu, wusul yang benar seperti tadi. Yang kedua, wusul yang tidak benar. Apa itu wusul yang tidak benar? Wusul yang tidak benar kalau boleh saya bahasakan itu wusul jasmania, yaitu bersandingnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wusul yang tidak benar. Maksudnya begini kalau boleh saya istilahkan. Wusul ini kan sampai, ibaratnya ini ada manusia. Manusia ini wasolat, dia itu berjalan menuju Allah. Ini maaf, ini contoh yang salah ya. Ini Allah misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini hanya untuk mana? Sampai prak, wusul seorang manusia menuju Allah, sampailah kepada Allah. Nah, bersatunya antara dua zat makhluk manusia dengan Allah, itu wusul yang menyesatkan. Tidak seperti itu yang dimaksud wusul. Bayangnya kan begitu, bertemunya manusia dengan Allah, dan mereka duduk bersama dalam satu majelis, itu wusul yang sesat, menyesatkan. Enggak seperti itu. Jadi wusul yang benar tadi sampai kepada sifat-sifat Allah, memahami sifat-sifat Allah, itu sampai di situ. Enggak boleh lebih. Kalau lebih seperti tadi, ya, Gus Baha menyebutkannya itu wusul jasmania, yaitu bersandingnya manusia dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wusul yang sesat. Jadi nggak mungkin. Jadi manusia tidak mungkin bersentuhan dengan Allah, dan begitu pun Allah tidak mungkin menyentuh manusia. Argumen yang dibangun Gus Baha itu adalah bahwa Allah qadim, kita hadis. Yang qadim dan yang hadis tidak mungkin bersatu. Allah khalik, yang maha pencipta, kita makhluk. Khalik dan makhluk tidak mungkin bersatu. Nanti penjelasan panjang lebar tentang ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya fokus pada definisi wusul menurut Gus Baha, yaitu paham sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dikatakan wusul kepada Allah, berarti kita paham terhadap sifat-sifat Allah. Kepada definisi berikutnya,
kita dikatakan wusul kepada Allah artinya kita paham ilmu hakikat tentang Allah. Nah, kemudian wusul menurut Gus Bah dibagi dua. Ada wusul seperti yang tadi disebutkan, wusuluka ilallahi, wusuluka ilan ilmi bi. Kemudian yang kedua ada wusul yang menyesatkan, yaitu wusul yang diibaratkan pertemuan antara manusia dan Allah satu majelis. Na'udzubillahi min. Jadi orang-orang yang salah paham ini dia membayangkan dirinya sampai kepada Allah seperti kita sampai kepada seseorang. Misalnya saya ke Jakarta mau menemui Pak Anies Baswedan misalnya. Nah kemudian di sana wusul kepada Pak Anies, sampai kepada Pak Anies, duduk satu majelis. Nah itu. Ini wusul yang sesat menyesatkan, misalnya sebagai contoh. Jadi wusul yang dimaksud oleh orang-orang ahli tasawuf itu bukan pertemuan dua zat, bukan pertemuan dua jisim. Nanti lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan menambah ilmu kita supaya kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi teman-teman yang mau download video ini, mau mengedit video ini, mau men-share video ini, silahkan bebas sebebas-bebasnya. Yang penting, nah ini permintaannya, sudah like dan share video ini, sudah men-subscribe channel ini, baru deh silahkan. Yang penting satu, tidak melanggar hukum-hukum Islam, yang kedua tidak melanggar hukum NKRI, dan yang keempat tentu dilakukan untuk tujuan wusul kepada Allah, untuk tujuan kebaikan. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.